Di sini saya bertindaknya sebagai dokter dulu ya, biar nggak bingung. Jadi saya next om. Jadi saya lulusan UPN Veteran Jakarta tahun 2012. Sejak lulus saya kerja di Rumah Sakit Hermina. Yang pertama Rumah Sakit Hermina Mekarsari dari 2013 sampai 2020. Kemudian saya pindah karena suami saya pindah ke Magelang, saya pindah ke Hermina Semarang. Saya bekerja dari tahun 2022 sampai 2024 baru kesini. Saya jadi pengangguran. Nah, tapi kan saya mengabdi pada suami. Nah, jadi saya ada base-nya gitu. Makanya kenapa saya sharing sama ibu-ibu dan bapak. Dan kenapa saya minta sama bapak-bapaknya juga supaya bapak-bapaknya aware juga. Yang punya anak kan bukan cuma ibunya aja, tapi bapak-bapaknya juga. Yang punya anak juga nggak apa-apa, biar nambah pinter nanti kalau udah nikah, ya. Apa sih demam itu? Tahu nggak ibu-ibu atau bapak demam itu suhunya di atas berapa? Jangan orang kesehatan. Yang suhunya di atas berapa? Iya. Demam untuk suhu demam di atas 37 derajat. Oke, sedikit lagi. Ada yang tahu lagi? 38. Yang penting ada mau menjawab ya. Jadi kayak namanya demam itu dikatakan demam jika suhunya di atas 37,5 ya. Tapi walaupun beberapa keilmuan menyebut itu subfebris atau kalau orang kita bilangnya sumeng-sumeng, tahu ya. Anak-anak pukul karena nggak ada ya. Sampai 38 baru dikatakan demamnya fever lah gitu. Nah, ini coba next. Nah, tadi ya normalnya itu segini, ibu-ibu, bapak-bapak 36,5 sampai 37,5. Sekarang saya tanya, di rumah yang punya anak siapa yang punya termometer? Termometer siapa? Yang mau nih. Nah, yang nggak punya itu wajib punya. Karena yang namanya demam itu nggak bisa diukur pakai tangan. Nggak boleh ke sana. Demam nih kayaknya nih, demam nih kayaknya nih, karena beda itu. Jadi tangan ini bukan termometer nih, ini cuma indera peraba sih, perasa dong taktil gitu. Jadi memang tidak bisa. Maksudnya termometer apalagi masih punya anak balita ya, di bawah 5 tahun. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan apa sih resiko kalau pada demam pada balita. Next. Next. Nah, kenapa sih anak bisa demam? Sebenarnya anak itu bisa demam itu penyebabnya banyak. Dari yang memang yang paling ringan tuh kalau untuk anak-anak balita, bayi-bayi itu baru mau tumbuh gigi ya, atau habis vaksin dan imunisasi. Tapi biasanya demamnya itu tidak lama dan juga dia itu suhunya jarang di atas 38, mostly di bawah 38. Nah, tapi kalau karena infeksi virus atau infeksi bakteri itu pasti bikin demam. Sebenarnya demam itu bukan sakit, tapi sindrom atau salah satu gejala bahwa sistem imun kita sedang bekerja. Jadi bisa sebagai hal yang baik, yang bisa juga sebagai hal yang harus aware, harus waspada kenapa demam itu. Nah, infeksi virus sama bakteri juga beda demamnya. Kalau infeksi virus biasanya demamnya tiba-tiba tinggi. Contoh anak-anak nih siang-siang masih main malam tiba-tiba demamnya tinggi, 38, 39. Hari pertama tuh kayak gitu. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus. Dan kalau minum obat demam yang suka bikin ibu-ibu khawatir ya, turun demamnya, bener nggak? Turun cuma dikit. Beres soal saya, Bu, anak saya demamnya turun cuma sedikit, minum obat. Saya bilang, oh berarti biasanya kalau hari pertama paling sering virus. Nah, bedanya apa? Dan infeksi virus tuh demamnya cenderung sepanjang hari. Jadi nggak lihat pagi, siang, sore dia terus-terusan demam biasanya. Demam kalau minum obat dia turun sedikit palingan. Nanti 1 jam 2 jam naik lagi. Itu demam virus. Virus itu contohnya kayak virus flu bisa, atau yang parah demam berdarah, atau nggak kalau untuk diare namanya rotavirus gitu. Yang kalau infeksi bakteri bedanya dia demamnya itu biasanya jarang suhunya di atas 38,5 dan cenderung dia demamnya baru mulai sore hari. Kenapa? Karena si bakteri itu baru bekerja di darah lewat setelah sore hari. Nah, makanya saya suka nanya nih, demamnya dari kapan? Sepanjang hari apa baru mulai sore hari? Karena dua hal ini cara menanganinya beda gitu. Kalau virus nggak perlu antibiotik ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi jangan pikir, aduh anak saya demam kok nggak dikasih antibiotik, kayak orang nggak melulu harus pakai antibiotik. Kalau virus itu sifatnya namanya self-limiting disease, atau bahasa Indonesianya dia akan sembuh sendiri kalau sistem imun kita bagus. Dapat dari mana? Dari makan, dari minum.
istirahat yang cukup, minum vitamin, nah itu bisa bikin virusnya itu sembuh, ya. Sama aja kayak demam berdarah, ibu tahu nggak ada obat ya kan? Nah cuma cairan sebenarnya obatnya. Nah itu jangan sampai bikin itu ceritanya berbeda lah kalau demam berdarah. Kalau bakteri baru itu butuh yang namanya antibiotik. Tapi harus dicek dulu nih bakterinya di mana, di pencernaan kah, di pernafasan kah, atau di saluran kemih kah. Itu tiga-tiganya antibiotik yang dipakai nggak sama. Jadi nggak bisa kita tembak, pasti bapak ibu tahu amoxicillin tahu ya? Nah itu dianggapnya udah kayak permen. Makanya kenapa saya sering di rumah sakit ketemu pasien-pasien yang sudah resisten atau tidak mempan terhadap antibiotik amoxicillin, karena sering dianggapnya itu kayak batuk dikit antibiotik, batuk dikit nggak bisa, nggak kayak gitu. Jadi maksudnya kenapa saya jelasin begini supaya jangan disamaratakan semua infeksi, mau karena batuk apa harus minum antibiotik, nggak semuanya seperti itu, ya. Nah ini kalau yang tadi saya bilang yang paling ringan paling karena tumbuh gigi atau vaksin imunisasi itu masih wajar. Yang penting kalau vaksin imunisasi tidak berlangsung 2 kali 24 jam itu aman. Kecuali kalau kipi, namanya kejadian pasca imunisasi, nah itu bisa berlangsung lebih dari itu. Gitu. Itu harus ke dokter. Next. Nah, kita sekarang bicara gimana sih ngatasin demam. Jadi yang pertama tadi, yaitu kan harus cek dulu suhunya ya, paham ya sekarang ya. Dikatakan demam kalau di atas 37,5. Jadi harus beli termometer, barangnya kecil, murah, tapi penting. Saya selalu bawa kemana-mana. Kalau saya lagi traveling, saya kayak kemana-mana, kemana saya selalu ada di tas saya termometer. Walaupun nanti saya udah gede-gede, jadi biar saya tahu saya kasih obat atau enggak gitu. Nah, jadi kalau orang demam menggigil nggak? Rasanya dingin nggak? Nah, itu adalah respon tubuh sebenarnya. Jadi kalau di otak itu panas, di kotak kita tuh masih panas nih. Dia akan melepaskan panas dari pembuluh darah yang paling ujung. Paling ujung adalah jari-jari, tangan dan kaki. Makanya cenderung tangan kaki suka dingin ya kalau lagi demam. Nah, itu karena ada proses demam. Itu nggak boleh selimutan tebel, apalagi pada anak-anak, karena dia akan malah meningkatkan suhunya. Itu yang malah bikin beresiko kejang pada anak. Jadi, aduh anak saya demam, pakaiin jaket, pakai selimut tebel. Nggak boleh, karena nanti suhunya makin dipakailah yang nyaman, yang nyerap keringat. Kalau saya pakai kaos aja, pakai celana pendek, selimutin pakai selimut yang dingin. Jangan diketok makin naik, suhunya makin tinggi, anak bisa kejang. Kalau di bawah 5 tahun. Sama anak di bawah 5 tahun masih beresiko terjadinya kejang demam, ya. Terus minum banyak, karena yang namanya demam itu melepas cairan yang banyak, namanya IWL, excessive water loss, atau pengeluaran cairan yang tidak seharusnya dari demam, penguapan lah ya, prinsip penguapan. Gitu. Makanya minum yang banyak, sedikit-sedikit sering sampai minum. Jangan susu terus, air putih banyaknya, ya. Kalau pada anaknya bisa air putih. Terus kompres, ingat kompres jangan pakai air dingin. Saya pakai kompres air es. Ayo, bapak kalau demam pakai air es tempel atau alkohol tempel, salah, ya. Air anak kuku, ya air anak kuku di kompresnya itu bukan hanya di dahi. Saya tuh kalau pasien saya dong, saya kasih dahi, buka bajunya, pakai kukungan aja, pakai kaos dalamnya dahi, leher, ketiak, sampai perutnya, sampai sela-sela kaki bawahnya, dikompres semuanya. Kalau sudah di atas 38, di bawah 38 baru pakai baju lagi, ya. Terus banyak istirahat, ya anak kecil aja, aktif-aktifnya tuh kayak si Kahiyang lagi lari sana sini, pasti susah dia ya, kayak mereka yang sakit kan. Ngomong saya udah kayaknya udah aktif lagi, nggak mau diem bu, udah, oh ya udah, nanti suruh tidur lagi kalau waktunya tidur, pokoknya harus cukup istirahatnya, ya. Terus saya pakai tipis yang tadi saya bilang ya. Next. Makan, ya udah jelas ya, makan bergizi, imunisasi dasar harus lengkap, pakai obat penurun panas. Nah, buat anak-anak yang masih di bawah 10 tahun, 5 tahun, harus tahu berat badannya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ibunya doang yang tahu anaknya beratnya berapa, bapaknya juga mesti tahu. Siapa tahu ibunya juga bisa ngatur apa, ditanya pas sama dokternya, ini anak berat berapa? Karena semua obat-obatan pada anak itu berdasarkan berat badan. Jadi per kilogram berat badan, nggak ditembak kayak orang dewasa 3 kali 1 tablet, 3 kali 1 sendok makan, enggak, tapi per berat badan. Makanya saya kalau ibu saya tanya berat badannya berapa,
saya pasti kasihnya sesuai berat badannya, dosisnya, karena tadi beda sama dewasa ya, jelas-jelas. Terus anak harus segera dibawa ke dokter kalau panasnya lebih dari 3 hari. Gak usah ditunggu-tunggu gitu loh, kayaknya nggak apa-apa, tapi balik lagi benar-benar diukur dulu 24 jam dia tidak pernah bebas panas. Jadi maksudnya selama sehari pasti ada satu dia yang panas badannya. Nah itu tuh udah wajib tuh, lebih dari harus bawa ke dokter kita biar tahu lebih lanjut lagi ini anak ada masalah apa gitu loh. Paling nggak at least cek darah yang paling rendah lah, cuman Hb, leukosit, trombosit, nah itu udah next. Kelihatan ya, oke. Ini tanda bahaya demam ya. Jadi yang namanya demam tadi kita harus aware. Satu, demamnya tadi saya bilang lebih dari 3 hari ya. Coba kalau hitung demam itu jadi gini, demam itu perhitungannya misalkan hari ini kita demam, 24 jamnya adalah besok. Jadi besok itu adalah hari pertamanya demam, besoknya lagi hari keduanya, hari ketiga. So perbedaannya kayak gitu. Jadi kalau menurut dokter itu 1 kali 24 jam itu bukan pada saat dia demam, bukan, besoknya pada 24 jam dia demam. Jadi lewat dari 3 hari ini harus sudah mulai kita periksa ke dokter deh. Pokoknya kalau selama suhunya di atas 37,5. Yang kedua lemes ya. Memang kalau lagi demam kita aja lemes ya, orang dewasa ya, apalagi bapak. Kalau demam tuh udah kayak, weh, ibu harus bisa cuci piring ya, cuci piring, masak bisa loh, udah nggak bisa. Dulu saya gitu aja ya, kalau sakit tahu kan, ini mau pensa jadinya. Nah, lemes ya, kalau anak-anak nggak beda ya, anak-anak kan basically aktif ya dia kan, nggak mau diem kan. Nah kalau lemes itu ada bahayanya. Ya, beda sama kan kita tahu nih jam tidurnya anak itu bagaimana, ibunya atau bapaknya yang paling tahu kapan jam tidur waktu anak. Jadi kita tahu kapan ini anaknya lemas, apakah dia memang ngantuk karena sudah masuk jam tidurnya. Dehidrasi, nanti kita bahaskan tentang dehidrasi ya, sebelum kekurangan cairan. Nanti saya distraksi dulu. Sesak nafas, nafasnya cepat. Jadi pada anak atau bayi itu nafasnya beda ya, ibu sama kita dewasa ya. Kita paling 18 sampai 20 kali per menit. Tapi kalau tandanya sesak nafas atau nafas cepat, dia itu pakai otot bantuan pernapasan. Jadi kalau anak kita tidak bisa menarik nafas dengan biasa. Kalau hidung dia tuh kembang kepis ya. Kalau anak kecil nafasnya cepat terus kayak kembang kepis, itu salah satu tanda dia nafas cepat, dicurigai sesak. Itu atau nggak kan ada di depan di leher ini kan, dia pakai nafas cenderung kayak ke dalam gitu. Nah itu adalah tanda-tanda sesak nafas pada anak. Nanti sudah menggunakan otot bantuan pernafasan. Nah itu yang sesuai nih kalau anak batuk-batuk pernafasan, kita takutnya terjadi bronkitis pneumonia atau bronkiolitis. Nah itu kita lihat dari nafasnya itu, sesak nafasnya begitu ya. Terus lagi suhu demam di atas 41. Jadi yang namanya ini namanya hipertireksi ya. Nah tapi pada beberapa anak di atas 38 pun sudah bisa membuat dia kejang. Nah, tapi ada juga anak yang 40 satu aman aja, yang penting jangan sampai dehidrasi. Cuman kalau di atas ini, ya tadi resiko dehidrasinya meningkat. Anak bisa cenderung lemas karena panasnya lebih cepat hilang. Makanya dari itu harus lebih aware ya. Kejang, kita saya bilang ya. Jadi kejang itu ada 2, kejang demam simplex atau kejang demam kompres. Kalau kejang demam simplex itu KDS yang paling banyak terjadi, yaitu kejang demam yang terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun dan kejangnya itu lebih dari 15 menit, kurang dari 15 menit, dan kejangnya berhenti sendiri dan setelah itu anak sadar. Nah itu biasanya tidak akan mengganggu baik perkembangannya, otak, motor itu tidak akan mengganggu. Karena kaitannya bukan masalah pada otaknya, tapi memang ada akibat demam itu menyebabkan gangguan elektrolit di otak. Ini itu buktinya jadi dia kejauhan demam simplex. Pokoknya itu anak selesai kerja, itu nggak masalah. Beda kan dengan demam kompleks, itu kejangnya berlangsung dari lebih dari 15 menit dan bisa terjadi pada anak kurang lebih dari 5 tahun itu demam kompleks, dan biasanya kejangnya harus berhenti itu sampai saya pernah dapat pasien di IGD anak umur 2 tahun kejang demam kompleks, kejang nggak berhenti 3 jam sampai saya harus
pakai propofol itu bisa obat bius ya, itu sampai ketinggalan mes itu kalau di medis namanya streptococcus. Saya di UGD saya sampai masukin selang napas intubasi karena itu kalau lama kerja kan dia resiko jarang tertutup ya, makin oksigen dia makin oksigen nggak dapat itu. Dan ternyata kita cek pembawa penguncir ternyata kena meningitis. Dari mana meningitisnya? Diare. Rotavirus itu diare itu bisa bikin meningitis, meningoencephalitis sorry. Dan endingnya kurang bagus, pasiennya meninggal karena 3 jam demam kejang. Dokternya aja stres kan menangani ini nggak berhenti kejangnya mau dikasih obat sampai yang tertinggi gitu. Ya itu kan benar harus waspadai dulu ya. Maksudnya kayak kesannya kayak simple demam aja biasa, cuma memang bisa merembet kemana-mana. Bukan berarti kita harus panik anak demam, tapi kita lebih aware dan waspada. Ya, kita tahu sendiri di sini kan dari fasilitas kesehatan yang lengkapnya jauh ya. Di Manokwari lumayan ada lah. Kalau di sini dokter anaknya nggak on standby kan, nggak on call kan, yang di sini ya. Kelioran nggak on call, nggak ada kan gitu. Maksudnya kita yang punya anak-anak kecil harus waspada. Ya. Kayak nggak sadar ini tadi ya. Ini kaitannya kalau kejang demam kompleks biasanya anaknya pas selesai kejang lemas nggak sadar. Sebenarnya ada 2 cara, teknik kompres sama teknik tepit sponge. Itu 2 cara mengatasi demam selain memberikan obat. Teknik kompres next. Kalau teknik kompres itu sebenarnya saya tadi bilang ya, jadi posisi bukan di jidatnya aja. Ini sebenarnya kayak bye-bye fever menurut saya tidak berguna, gitu loh. Mendingan saya pakai waslap. Saya pun pribadi dari anak saya kecil, dari anak saya bayi saya pakai waslap aja. Atau apa sih? Kayak rambut saya potongin aja, pakai itu barang murah kan, pakai air kuku, dahi, leher, ketiak, yang penting jangan bosen, emang capek. Pokoknya kalau namanya anak demam, ibu berenak, nggak akan diem ya, apalagi yang ada riwayat resiko kejang demam ya. Buka baju anak, letakkan waslap di ketiak, lipatan paha, bukan hanya di dahi ya. Ketiak lipatan paha itu pembuluh besar, jadi dia tuh kayak membantu menurunkan kepusat demamnya. Kurang lebih 10 menit minimal. Kalau saya prinsipnya sampai suhu di bawah 38. Saya kompres terus, nah kayak gini terus. Pakai kompres nanti sampai dimerekan kulitnya, pakai air kering, jangan digosok. Pilih baju yang tipis, longgar sehingga bantu meredakan demam melalui proses penguapan. Pakai selimut tipis ya, jangan pakai selimut bulu. Bulu yang tebal bercover pun jangan pakai selimut tipis. Next. Ini namanya teknik tepit sponge. Biasanya sih lebih berini pada kulitnya, karena direndam kulitnya. Rendam pakai air hangat anaknya. Jadi anak demam itu kalau belum mandi ya, boleh mandi. Dibuat dia pakai air hangat. Karena kalau semakin kotor, bakteri makin banyak, anak gak nyaman, makin rewel, makin gak mau makan, gak mau minum, udah aja terus kayak gitu. Ya. Namanya tepit sponge itu jadi dia direndam anak pakai air hangat atau dielap pakai air hangat. Ya, ibu bapak kakak saya ini kan nggak susah kan, semua alatnya ada, even kita di sini pun ada gitu. Jadi maksud saya biar tahu, jadi nanti bukan main air ya, pakai waktu jangan lama-lama gitu. Nanti udah itu dikeringkan lagi, pakai jagung nyaman, itu nanti bikin anaknya juga tidurnya lebih enak gitu. Next. Ya sama ya tadi tuh. Ini jadi ada 2, ada yang bisa dicelupin atau dicelupin pakai lamanya ataupun diseka kayak apa ya, dilap kayak diseka kayak gitu. Sama pakai tepit sponge. Next. Sama lagi. Ini ya tentang demam, nanti kalau ada mau nanya di akhir ya. Sekarang kita bahas tentang diare. Banyak juga kan yang namanya diare demam tuh ya, masih banyak malah di anak-anak. Diare itu buang air besarnya lembek, cair, bisa pakai air aja atau ada ampasnya, frekuensinya lebih dari 3 kali, itu namanya diare atau mencret ya. Dan kalau konsistensinya dia lembek, cair aja, air aja, ada ampasnya, itu penyebabnya dua-duanya beda ya ibu bapak ya. Ini prevalensi itu artinya angka kejadian itu jadi merupakan penyebab utama kematian bayi dan anak balita usia 1 bulan sampai 5 tahun di Indonesia berdasarkan hasil riset.
Kemenkes ya, kan 2007. Kematian bayi 31,4, anak balita 25,2, cukup tinggi ya pada anak. Kenapa sih harus waspada diare? Dengan munculnya diare pada anak itu, kalau masih yang baik, nggak bisa dia nggak pernah. Kenapa? Karena anak itu 80% cairan ya, beda sama dewasa, lemak banyak ya. Aku apa ya? Tapi kalau anak itu 80% cairan. Jadi kalau pada saat dia cairan jatuh ke keadaan dehidrasi, dia cepat sekali jatuh ke keadaan dehidrasi dengan sedang atau berat. Itu dia hitungannya tuh cepat kalau terlaksananya nggak baik. Nah, penyebab itu apa nih? Virus, makanan, gangguan kesehatan, faktor lingkungan, obat, atau psikologis. Nah, saya kita baca dulu nih, cara bedain virus sama bakteri. Kalau penyebab diarenya virus, dia dominannya air. Ampasnya dikit. Kalau pada bayi nggak berbau, baunya bau susu basi, asam. Dan susu yang rasain, susu basi baunya asam. Apa bapaknya harus tahu juga nih, yang punya anak kecil. Ini, kalau dinebokin baunya bau asam nih. Itu artinya virus penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya bakteri, dia biasanya masih ada ampasnya sedikit, tapi bau busuk. Nah itu biasa kalau dia tutup baunya lebih busuk. Nah itu bakteri biasanya. Ada darahnya, ada lendirnya, itu bisa karena bakteri. Ada atau lendir ya. Kalau makanan nutrisi ini kaitannya kalau sama alergi ya. Gitu, ada beberapa alergi yang menyebabkan diare. Dengan kesehatan, salah satu diare, campak tuh bisa menyebabkan diare dan pneumonia atau infeksi paru. Nah itu penyebabnya. Faktor lingkungan, perilaku, maksudnya kebersihan ya. Anak-anak umur segini kecil-kecil itu suka banget pegang semuanya ya. Kalau dia pegang, tapi itu berisiko, itu bisa bikin diare kalau tidak bersihkan tangannya. Obat juga ada yang bisa bikin diare. Ada kospres, kalau bapak suka mulus, ibu suka mulus perutnya gitu kan. Tapi sih nggak akan bikin sampai diare. Nah, ini gambaran klinis bayi itu kadang-kadang bisa gitu. Nah, pengen suhu badannya bisa tinggi, bisa enggak. Tinja bayinya encer, tadi saya bilang ya, bisa melihat itu berdarah. Warna tinjanya hijau, kalau misalkan dia bakteri bisa bercampur sini. Kalau misalkan baiknya penyebab lain, harusnya lecet kalau pada anak-anak bayi ya, karena sering kena ini ya, sering kena airnya. Nah ini gangguan gizi juga bisa bikin diare. Nah, muntah juga bisa menyertai diare ya. Dan yang namanya muntah itu, kalau saya sebagai dokter lebih takut anak sering muntah dibandingin anak sering diare. Karena pada saat muntah yang keluar bukan air dan makanan, justru elektrolit penting dalam tubuh, yaitu kalium. Jadi kan dalam tubuh kita ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, kalsium. Tapi kalau pada muntah yang keluar adalah kalium. Kenapa bahaya? Karena namanya hipokalium. Kalium itu dia salah satu elektrolit yang menyokong untuk kelistrikan jantung. Jadi kalau misalkan terlalu banyak keluar, efeknya bisa ke jantung. Ataupun kalau misalkan pada dia juga untuk pergerakan ususnya diem, atau nama medisnya ileus. Nah saya juga pernah dapat, biasanya orang tua sih seringnya muntah-muntah atau gerak ususnya, yaitu kegawatan dalam bidang bedah ya. Jadi harus didekompresi, jadi harus bisa digerakkan lagi, yaitu ternyata kita cek kaliumnya rendah gitu ya. Hipoglikemi atau nggak sadar, nggak ada, anaknya ngantuk kan terus, yaitu osanya kurang atau diare. Nah ini dehidrasi. Jadi saya kasih tahu derajat dehidrasi apa yang harus kita waspadai. Next. Ini bahaya diare, kehilangan cairan tubuh, bisa jadi lemas, sudah jelas ya, tubuh kurang cairan, bisa sampai dehidrasi. Ini saat hipodehidrasi berat dapat menyebabkan kematian. Next. Nah ini yang harus diwaspadai. Ada dehidrasi itu 3 derajatnya, ringan, sedang, berat. Justru kalau ringan, anak itu makin haus, tidak minum terus. Itu dehidrasinya berarti masih ringan. Nadinya masih oke, matanya normal, nggak cekung. Terus juga turgor tuh kulit ya, kulit kalau digigit dia balik lagi, kita tadi kan balik lagi kan. Kalau yang dehidrasi itu ada yang kayak gitu. Tuh, ya. Pun normalnya juga bisa dilihat untuk bayi ya. Kalau darah normalnya udah turun. Ini urin tuh produksinya kencing, biasanya masih normal atau berkurang sedikit.
Kalau derajatnya sedang, dia makin haus, bentar aja, lama-lama dia udah malas minum. Malas minum dia, gitu. Terus kalau dipegang juga tadinya cenderung lebih meningkat, matanya cekung, agak menjilat ke dalam, ya. Terus juga kalau nangis sudah mulai air matanya hanya saya tapi kok nggak ada air matanya gitu ya. Terus tubuh itu udah mulai turun. Bulu-bulunya kalau pada anak kecil cekung kelihatan. Kalau pada gizi buruk saya pernah lihat itu cekung banget sampai datang udah vitamin usia juga setengah mati sampai pakai susah minum level gitu kan. Kemudian sebenarnya berat yang paling bahaya ya. Udah nggak mau minum nggak sama sekali. Kemarin saya selalu nanya kalau anaknya diare masih mau minum, masih bu maaf yang nambah haus, oh berarti dehidrasinya keringan mau ke sedang gitu. Kalau tuh udah mulai males, mau kencingnya gimana? Masih banyak nggak? Kencingnya udah jarang udah kan kering terus, gitu kan? Nggak jarang dokter ketika kering terus, kalau itu udah saya udah bahaya, saya harus segera rehidrasi kasih cairan dulu. Makanya tadi sampai nggak keluar kencingnya. Nah, tata laksana diare tetap kasih dan makan, tapi kurangi buah-buahan yang tinggi serat. Sayur boleh, tapi jangan tinggi serat aja pokoknya, ya. Terus makan seperti biasa. Kalau saya lebih suka kasih makanan yang ada pada, tapi pakai kuah sayurnya aja. Nggak usah pakai sayur dulu. Gitu. Kasih pisang boleh, karena pisang tuh sebenarnya sifatnya dia konstipasi ya. Jadi kalau gue yang makan pisang, diabetes bisa agak sulit, karena memang sifatnya konstipasi. Gitu. Kasih oralin, ini emang enak banget. Saya nyoba bisa. Tapi ini penting ibu-ibu bapak-bapak ya. Gak boleh pakai obat anti diare. Siapa tahu norit? Pernah dengar norit gak? Tidak. Ya kok kayak bapak pernah sedikit norit ya. Ntar saya sering dapat dulu tuh gimana keras PAD. Norit lagi diare dikit. Yang kacau dikasih anak kecil, nggak boleh. Anak kecil tuh nggak boleh berhentikan diarenya. Jadi harus pelan-pelan dipentalkan BAB-nya, bukan di stop. Kenapa nggak boleh diberhentikan? Kan masih ada kuman virusnya sama bakterinya di pencernaan kita, terutama di saluran usus besar nih. Kalau dia nggak langsung dikeluarkan, kuman itu berkembang biak di situ, yang bikin namanya kolitis atau peradangan usus besar. Itu endingnya lebih berbahaya dibandingin diare itu sendiri. Jadi pelan-pelan dikentalkan, tapi dengan catatan nggak boleh dehidrasi, dijaga jangan sampai dehidrasi, ya. Biasanya pakai larutan, pakai minum zinc sirup yang tablet atau sirup ya, sama L-bio atau probiotik, jadi memperbaiki saluran dari pencernaan. Jadi ini ya, diare berlangsung lebih 2 hari kan, frekuensinya lebih dari 5 sampai 10 kali ya, gitu. Berapa kali dalam 1 jam terus susah keluar, terus ada input yang masuk nih, karena kalau saya nggak mau makan tapi keluar terus ya gini. Apalagi kalau misalkan udah keluar warnanya kemerahan atau ada merahnya, ada darahnya, ya rumah sakit ini. Muntah-muntah yang saya bilang, sering muntah-muntah. Ini resiko terjadinya gangguan elektrolit dan dehidrasi kalau pasien udah diare muntah-muntah lagi. Dan ini paling sering disebabkan oleh virus. Rotavirus. Makanya sekarang ada vaksin rotavirus ibu-ibu ya. Kalau anak-anaknya masih bisa vaksin rotavirus, vaksin saja karena sangat-sangat membantu mengurangi frekuensi terjadinya diare dan rotavirus. Ya, tanda bahaya lagi demam di atas 39. Ini selain tanda infeksi bisa sebagai tanda-tanda dehidrasi ya. Terus anak haus tapi nggak mau minum. Matanya cekung tadi ya, tubuh lemas, ngantuk atau nggak merespon. Bedakan jam tidur anak sama anak lemas dan mengantuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang paling tahu anaknya kapan jam tidur dan capeknya anak ya. Jadi bedain. Next. Pencegahan diare pakai air bersih ya. Minumnya di tangan pakai sabun sebelum makan, sebelum buang air, pakai AC eksklusif ya sebelum 6 bulan. Kenapa? Mengurangi masalah diare karena nggak perlu dicuci botolnya. Kontaminasi terhadap yang dia makan itu lebih sedikit. Pakai makanan pendamping yang sehat, pakai imunisasi campak dan rotavirus. Ya. Nah, sekian presentasi kesehatan dari saya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, bapak ibu-ibunya terkait ini ataupun di luar lagi terkait kesehatan, silahkan saya kasih waktu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dong.